Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik Sobat Tawaf, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan Kak Ella di channel Edukasi Tawaf. Pada video kali ini, kita akan belajar tentang fikih, yaitu tentang ihtilam. Apakah adik-adik sudah tahu apa itu ihtilam? Ya, ihtilam adalah tanda ketika seorang anak telah memasuki usia balik. Apa itu usia balik? Usia balik adalah ketika seseorang dianggap telah menjadi dewasa dan dibebani kewajiban agama. Yuk, agar kita lebih jelas tentang ihtilam, kita simak video ini sampai selesai. Ihtilam atau biasa disebut dengan mimpi basah adalah tanda ketika seorang anak telah memasuki usia balik. Sesuai dengan namanya, yakni mimpi basah, maka ihtilam terjadi ketika seseorang tertidur. Sehingga ihtilam adalah keluarnya air mani dari kemaluan seseorang saat ia tertidur. Jika seorang anak laki-laki telah mengalami ihtilam ataupun mimpi basah, maka ia dibebani kewajiban agama, seperti kewajiban untuk melakukan sholat dan kewajiban menunaikan puasa. Nah, biasanya kondisi ihtilam itu juga bersamaan dengan pertumbuhan fisik seseorang. Contohnya seperti berubahnya suara, kemudian tumbuhnya bulu pada ketiak dan kemaluan, hingga pertumbuhan massa otot pada seseorang. Oh iya, mengapa ya adik-adik mimpi basah itu disebut sebagai ihtilam? Karena kata dan pengertian ihtilam itu terdapat dari hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya telah diangkat pena dari 3 golongan, yakni dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia balik atau yahtalima ihtilam, hadis riwayat Darimi. Mimpi basah tidak hanya dialami oleh anak laki-laki, tetapi anak perempuan pun bisa mengalami mimpi basah walau kejadiannya langka. Diriwayatkan seorang sahabat perempuan, Ummu Sulaim atau ibunda Anas bin Malik radhiyallahu anha datang kepada Nabi SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu dalam menjelaskan kebenaran. Apakah wanita wajib mandi jika mimpi basah atau mengeluarkan mani?" Nabi SAW menjawab, "Ya, apabila wanita melihat air mani, maka dia wajib mandi." Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha yang waktu itu berada di sampingnya tertawa dan bertanya, "Apakah wanita juga mimpi basah dan mengeluarkan air mani?" Nabi SAW menjawab, "Iya, dari mana anak itu bisa mirip dengan ayah atau ibunya?" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adik-adik Sobat Tawaf, mimpi basah itu termasuk ke dalam hadas besar. Sehingga ketika seseorang dalam keadaan hadas besar disebabkan oleh mimpi basah, maka ia dikatakan sebagai junub. Orang yang dalam keadaan junub tidak boleh melakukan ibadah sholat sebelum ia menghilangkan hadasnya dengan mandi wajib ataupun mandi besar. Sama seperti halnya ketika seseorang perempuan dalam keadaan haid, maka seorang laki-laki yang telah mimpi basah dan dalam keadaan junub, ia juga memiliki beberapa hal yang dilarang untuk dilakukannya. Nah, berikut ini adalah beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh seseorang yang dalam keadaan junub. Yang pertama yaitu sholat, yang kedua yaitu tawaf, yang ketiga yaitu menyentuh mushaf Al-Quran, yang keempat yaitu membaca Al-Quran, dan yang terakhir yaitu iktikaf. Tetapi hal-hal yang dilarang tersebut juga ada perbedaannya loh adik-adik. Apabila seseorang perempuan yang sedang mengalami haid tidak boleh berpuasa, maka seseorang laki-laki yang dalam keadaan junub ia tetap diperbolehkan untuk berpuasa. Sehingga ketika laki-laki mengalami mimpi basah dan dalam keadaan junub dan ia tertidur sampai setelah subuh, maka puasanya tetap sah. Adik-adik Sobat Tawaf, kejadian ihtilam ataupun mimpi basah merupakan hal yang wajar ketika seseorang memasuki usia balik. Hal ini tidak direncanakan ataupun tidak bisa kita tolak. Sehingga hal ini
jangan membuat seseorang untuk takut ataupun cemas. Tetapi ingat, ketika seseorang mengalami ihtilam ataupun mimpi basah, maka ia wajib untuk mandi besar ataupun mandi wajib. Dan ingat, berarti seseorang itu telah memasuki usia dewasa ataupun usia balik. Nah, itulah tadi materi tentang ihtilam. Semoga adik-adik semakin bertambah paham ya. Marilah kita akhiri video pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dulu ya penjelasan dari Kak Ella. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama di channel Edukasi Thawaf. Oh iya, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih. Bertemu dengan Kak Ella di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.